Oke, balik lagi di Raturet dan kali ini kita seperti biasa kita habis goes dan kebetulan tadi pas goes bareng teman dan sepeda temennya akhirnya keluar nih dan menurutku cukup oke sih untuk kita bahas dan kita review buat kalian jadikan inspirasi di rumah. Dan kebetulan kita hari ini bakal ngebahas tentang sepeda mini velo dan mungkin gak usah panjang lebar, kalian sudah masuk di Red to Talk yang mana kita bakal ngebahas tentang sepeda, apapun tentang sepeda, orang-orang dalam sepeda dan hal-hal yang berbau sepeda. Dan mungkin langsung aja kita panggil orangnya, yuk masuk Gan. Siap. Siap. Oke. Ada apa ini? Ada syuting-syutingan biasa. Siap. Mencari popularitas. Oke. Ada apa nih? Tadi kita kan tadi habis goes dan kebetulan akhirnya sepeda yang sudah lama kita bicarakan keluar setelah sekian lama dan menurutku ini cukup sih cuacanya juga cukup enak buat kita ngobrol-ngobrol singkat. Mungkin perkenalan dulu sih, siapa, terus kesibukannya apa, apakah kesibukannya sepedaan aja Senin sampai Minggu atau gimana? Oke, siapa sih yang nggak kenal aku ya? Oke, siap. Tukang jual batu bara. Banyak yang nggak kenal. Oke. Aku Alil, sibukan desain grafis, foto produk khususnya sepatu, dan baru-baru ini sih main sepeda. Baru main sepeda. Yang ini. Okay. Benar. Sebelumnya itu main sepeda juga. MTB. Tapi 2019. Berarti sebelum main di 2020 mini velo ini mainnya MTB ya? Main MTB sebelumnya. Oke, terus? Udah setahun lebih lah nggak main. Udah setahun lebih. Terus? Habis itu awal punya sepeda itu MTB 2019, awal 2019. Terus main asik kan pakai MTB ke gunung, jalan-jalan rusak, ke tanah. Rute MTB itu kan kita nggak perlu milih ya. Bener. Rute apapun semuanya terabas. Pokoknya. Nah, habis itu dengan keadaan MTB-nya kejual. Kenapa dijual? Ya biasa lah, butuh duit. Oke. Butuh duit buat rakit ini? Enggak. Berarti ada kebutuhan lain ya? Kebutuhan lain, benar. Jadi terus, gimana? MTB kejual, habis itu nggak ada main lagi. MTB itu kejual itu awal 2020. Awal 2020, berarti main setahun? Sempat main MTB setahun dulu ya? Main MTB setahun, habis itu nggak main kejual, nggak main sepeda lagi. Terus kok ngeliat teman-teman, karena pandemi ini lihat teman-teman kok banyak main sepeda lagi. Oke, pingin ya jadinya? Jadi kayak, kok yang lain main sepeda kok aku enggak, gitu sih. Awalnya gitu. Kan kamu yang main, yang lain enggak. Yeah. Nah, akhirnya terbalik. Awalnya abis itu yang lain kok pada punya sepeda jadi pengen. Tapi pengennya tuh nggak mau ke MTB lagi, pengen coba yang lain lagi. Pengen yang lain dan akhirnya jatuh cinta ke mini velo. Tapi sebenarnya bukan mini velo. Bukan mini awalnya. Awalnya pengennya apa? Sepeda lipat. Oh, berarti ngikutin tren ya? Ngikutin tren. Tren 2020 kemarin sepeda lipat itu menggeludak kali. Gila banget sih. Di mana-mana nggak ada habis, toko-toko nggak ada stoknya. Ya udahlah. Dan harganya juga ngeri banget. Jadi ya udahlah, mau cari yang beda juga. Akhirnya ketemu nih satu bentuk sepeda yang kayaknya unik dan nggak serius-serius banget. Mini velo. Dan kenapa akhirnya keracunannya mini velo? Maksudnya ada teman yang pakai yang gunain kah? Atau ada sempat ikut komunitas mini velo, gue bareng mini velo atau gimana? Nah, akhirnya? Ini unik banget sih. Masalahnya nggak ada sama sekali temen atau yang ngeracunin mini velo, tapi kayaknya ngeliat di internet tuh kayaknya keren juga ya mini velo ya. Iya, soalnya kan. Dan di Samarinda kayaknya belum banyak yang pakai. Benar, soalnya kalau kita lihat track recordnya mini velo mungkin kalau di luar negeri sudah banyak. Apalagi di Jepang ya. Apalagi di Jepang. Di Jepang itu awalnya dari sana kan. Iya, di Jepang itu rata-rata buat commuting itu mini velo dan mereka emang sudah dari tahun sekian sudah main itu dan main mini velo. Akhirnya di tahun 2020 kemarin pas pandemi mini velo keluar di Indonesia. Mini velo
bukan Akhirnya keluar sih, tapi kayak mulai hidup lagi gitu hidup lah. lagi, mulai Hidup gitu. keluaran lah masa Iya, orang-orang benar. yang gunain mini velo. Benar. Dan akhirnya kamu memilih ikut main di Mini velo. Mini velo. Main di mini velo. Berarti- Karena aku pikir kayaknya mini velo ini nggak jauh beda kayak sepeda lipat, tapi tetap dapat lajunya road bike. Kencang berarti. Nggak bisa ngalahin road bike juga sih karena Tapi bannya kecil. Ibaratnya masih lebih cepat ketimbang sepeda lipat lah ya. Sepeda lipat yang mana nih? Yang Kalau yang mahal banget ya tetap yang nggak bisa. standaran ini lah maksudnya. Iya. Ini kan tetap dapat sportnya, tetap dapat seriusnya juga, seriusnya terus road bike. fungsionalnya juga. Tapi tetap imut-imut lah, kecil-kecil, Oke, siap. sepeda Berarti lipat gitu. Ibaratnya mengkombinasikan keinginan awal tapi tidak ingin ngikutin tren ibaratnya Benar, kan. Tapi pinginnya beda nih akhirnya. Intinya beda Pilihlah dari mini velo ini. yang lain. Tapi sekarang udah mulai banyak sih di Samarinda. Sudah ada. Udah ada komunitas mini velo Samarinda, udah ada. Dan Oke. udah mulai kelihatan, mulai kedengaran. Tiap malam minggu, tiap minggu pagi goes, tiap malam Kamis goes juga, goes malam, Iya sih benar. nongkrong. Dan sudah Gitu. pernah ikut? Belum. Oh berarti masih mantau ya, masih mantau. Masih Jadi buat mantau. teman-teman mini velo Samarinda diajaklah teman ini, kasihan dia nggak ada teman. Nggak Kalau gue punya. sama kami dia gue sama ban gede. nggak punya teman. Oke, akhirnya mainnya mini velo, Akhirnya mainnya nggak main mini velo. MTB lagi. Berarti itu hitungannya pertaruhan yang cukup besar kan, ibaratnya dari ban besar yang bisa. Benar, dari MTB ke ban 27,5 ke main 22 itu rasanya beda banget. Dari awalnya pakai stangnya begini, Iya. jadi begini tuh perbedaan yang jauh banget, kayak jalan jauh capek juga sekalinya ya. Ternyata butuh adaptasi. Butuh adaptasi. Tapi akhirnya setelah pertimbangan yang sangat panjang, ibaratnya kan dari awalnya main flat bar dan akhirnya jadi drop bar itu kan Benar. hingga sekarang sudah mendapatkan kenyamanannya. Maksudnya ini kan baru keluar kan Baru sepedanya. baru jadi banget nih, masih hangat. Masih hangat, masih fresh from the oven lah. Masih Masih BNIB masih bisa kita buat lecet. Karena belum ada lecet-lecetnya nih. Kalau kenyamanan dengan postur tubuhku sih aman dan nyaman banget sih. Aman dan Karena nyaman sudah ya. ini sesuai postur tubuh yang aku Inginkan. inginkan. Oke, siap. Nah. Mungkin langsung deh, karena kan sudah Siap. kasih tahu nih ya, sesuai dengan postur yang diinginkan. Jadi Nah. kita pengen tahu juga nih, sepedanya tuh apa sih, kita review singkat lah, jeroannya apa, Siap. keanemannya berapa, terus dramanya seperti apa. Oke, langsung Dramanya aja deh. ada tuh drama banget Oh, ya iya sih. masalahnya. Oke, Sama-sama kayaknya aku deh, duduk boleh. kesini dulu deh. Oke. Yang pertama ke frame dulu ya, kayaknya. Boleh. Yang paling hal utamanya, frame ini custom, bahannya besi, buat sendiri, Enggak, tapi geometrinya kancang sendiri. rancang sendiri. Oke. Sesuai desain yang aku mau. Oke, siap. Ini frame-nya ngikutin kayak brand Jepang. Brand Jepang. Jepang atau Cina ya, nggak tahu juga. Silver Rock. Berarti antara Taiwan, Jepang gitu Iya, ya. iya, Karena kan gitu. biasanya kalau kita tahu kan sepeda-sepeda kan rata-rata keluarannya dari Taiwan Bener. kan. Itu mirip Silver Rock, cuman bedanya di fork aja. Bedanya di fork. Bedanya di fork. Kenapa milih warnanya gunmetal? Kayaknya keren aja gitu gunmetal. Karena nggak gelap-gelap banget, Nggak tapi gelap-gelap nggak terang banget. ya. Terus komponen-komponen yang lainnya dominan hitam, jadi tetap Masih ada masuk ya? masih masuk, ada garis-garisnya dikit Oke, gitu. siap. Ukurannya Ukurannya size 48. 48. 48. Kalau di road bike itu size S. Size S. Size S. Oke. Size Cocok S. sama tinggi badan yang sesuai sekarang. Nyaman aja sih sebenarnya. Nyaman aja. Nyaman. Dipakai jalan jauh nyaman. Cuman belum pernah jauh-jauh banget sih sebenarnya. Oke, siap. Cuman ini baru jadi kan sepedanya. Ih, baru keluar. Baru keluar Baru sepedanya. tadi ya kira kita ngelihat wah ini sepedanya kece nih ya. Nah, akhirnya udahlah langsung Baru aja dipakai siap lah. guys. Langsung ambil kamera kita pulang Siap. tadi. Oke, terus apa lagi nih? Si kokpit. Frame-nya udah, kokpitnya pakai seat, dropbarnya size 40, stemnya pakai ukuran 10 cm. Pakai extender, soalnya ini kelihatannya ada Ya, ini pakai spacer, panjang. pakai spacer soalnya buat menyesuaikan
kenyamanan saat berkendaranya kan. berkendaranya, benar. Pakai bar tab yang dengan model-model karbon gitu biar cocok aja sama part-part yang lain. Oke. Cockpit sudah itu aja. Drifter pakai Shimano Sora. Shimano Sora 2x9. 2x9 R3000 berarti ya. R3000 benar. 3000. Oke. Terus apa lagi? Sudah semua berarti ya? Sudah semua untuk cockpit, frame, masuk ke wheelset. Wheelset pakai Luce 22 inch. 22 inch. Jam hole. Nah, ini nih, jam hole cuma Ini hole-nya dikit banget nih. Cuma 16. Cuma 16. 16. Dan kokoh masih. Untuk berat badanku sih aman Aman aja ya. sih. Soalnya kan pasti kan menopang kan dia. Benar. Dan 16. Tapi emang kece sih 16 hole ini. Aman aja sih. Dan kayaknya lebih minimalis aja gitu kalau 16. Nyucinya gampang. Nyucinya gampang. Nyucinya gampang. Karena dia rujinya sedikit Rujinya aja. sedikit. Dan berarti emang mencari tampilan ya. Benar. Tampilannya. Terus depan belakang Luce 16 hole pakai bannya Kenda 22 inch 11/8. 11/8. Terus masuk ke mana lagi nih? Seat post sama saddle-nya kali ya? Iya, benar. Seat post pakai non brand. Yang penting fungsinya, yang penting bisa dinaik turunkan lah ya. Bisa naik turunkan. Sama saddle-nya. Nah, ini saddle-nya kan kemarin main MTB. Main MTB, jadi cocoknya di MTB Oke, nih. jadi pantatnya tuh sesuai sama maunya pakai saddle MTB. MTB, Oke. jadi lebih, kalau menurutku lebih nyaman. Soalnya kalau saddle-nya RB kan kita bisa lihat kan lebih aero kan. Iya. Dia lebih turun ke bawah dikit biar pacuan gerakan kakinya bisa Terus lebih nyaman. tipis-tipis gitu kan. Iya, Jadi kayak tipis-tipis gitu sih. jalanan sama rendah mantul-mantul. Jadi pakai saddle-nya MTB. Oke. Habis itu masuk ke drivetrain ya. Ya. Pakai Shimano Sora R3000 2x9 speed. Cranknya juga Sora. BB-nya ini BB-nya pakai BBMTB nih. Pakai BBMTB, masuk ke Shimano Diore. Terus ke RD pakai Shimano Sora Sama 9 speed. Pakai sprocket 9 speed dari Sunrise. Pakai Sunrise. Terus pakai rantainya KMC. FD-nya pakai Shimano Sora. Oke. Double speed. Nah, ini ada yang unik nih dari bentukan U-brake-nya. Iya, aku baru lihat. Oke. Ini di sini ada kayak extender Ada gitu ya. extender gitu, ada dudukan gitu. Oke. Ini U-brake-nya sendiri pakai Tektro depan belakang Dan ini buat R315 RD. buat road bike. R315. Kenapa pakai extender ini? Soalnya karena ini frame-nya desain sendiri. Jadi masih lumayan awam. Jadi ya udah gimana caranya jadi. Tapi habis semenjak pas dirakit ternyata ada yang mengganjal nih, kok nggak nyampe. Kok nggak nyampe padnya ke rimsnya. Nggak nyampe. Akhirnya bawa ke tukang bubut. Dan akhirnya dibuatlah ini ya. Dibuat dudukan, dibuat extender. Dibuat extender ya biar tetap fungsinya sama tapi ya tetap ada kelihatan masih estetik lah masih estetik gitu lah. Masih enak dipandang masih enak dan dipandang gitu. Secara fungsionalnya masih sama. Masih fungsional banget, aman banget. Kokoh ya. Soalnya ibaratnya kan kalau nggak sesuai sama hole, maksudnya posisi tidak dengan hole-nya yang tepat kan pasti kan tidak 100%. Benar. Tapi ini penggunaannya sama kan. Kemarin baru jadi dipakai test drive, aman aja sih. Paling jauh test drive 40-50 kiloan lah. 45 kiloan. Dan itu aman Soalnya banget. kan kita tahu kan jalanan di Samarinda itu kan tanjakan, turunan. Iya, tanjakan, turunan baru 5 kilo sedikit Lebih udah ketemu tanjakan lagi. ya. Dan hal-hal kayak gini kan yang kita takutin sebenarnya turunan. Dan itu tidak ada, setelah turunan tuh nggak ada goyang harus dicangin lagi. Nggak ada. Gitu. Aman. Oke. Aman. Terus apa lagi? Udah semua? Pedal pakai Shimano MTB. Terus udah sih. Udah itu aja. Dan buat teman-teman ya, kebetulan ini sederhana banget. Sederhana banget, tapi kita belum tahu harganya.
Oke, tapi buat teman-teman nih, grup saya sebelumnya kita sudah pernah curi nih. Yeah. Jadi sebelum sepedanya ini jadi, grup saya pernah kita pinjam sebentar buat kita review. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video review yang grup set Soranya, kalian bisa langsung klik link di sini. Kalian bisa langsung aja ke tautan itu. Kalian pengen tahu beratnya berapa segala macam tuh lengkap di sana. Oke, kalau kita jelasin di sini nanti panjang ya. Oke, jadi ini kan sepedanya sudah jadi semua nih dan akhirnya setelah sekian lama nih baru keluar. Lama banget. 3 bulan. 3 bulan baru 3 bulan baru jadi. Dan selama 3 bulan ini betul-betul semuanya dicari dari nol. Dicari nol. Oh ya, ini sebenarnya nggak semuanya partnya baru. Dan ini juga ada yang ngambil second tapi masih layak, masih copotan, masih cocok sama desainnya, masih cocok sama yang dimau, yang ku mau. Jadi ya udah nggak apa-apa. Oke. Soalnya cari barang sekarang mahal. Benar, apalagi di part-partnya lagi digoreng semua. Pandemi kayak gini tuh sebenarnya bukan masalah digorengnya juga sih, masalahnya tuh partnya juga nggak ada. Langka juga, stoknya juga nggak ada. Jadi kayak kita mau cari group set ini segala macam, kita ke toko tuh belum tentu ada. Jadi agak susah. Dan ya disitulah para ibaratnya teman-teman yang pengen jual spare part ya kayak digoreng lah sepedanya. Sepedanya digoreng, harganya digoreng. Tapi ya sesuai dengan sih ya pandemi ini sih. Terus selama 3 bulan itu semuanya dirakit dari nol, dicari dari nol, kurang lebih dramanya gimana? Pasti kan ada hal-hal yang... Benar. Jadi kalau mau rakit sepeda ini pengalaman pribadi nih, ya. Harus tahu bener-bener apa yang mau dimau. Jangan sampai salah beli. Kemarin itu kayak beli ban, ternyata salah ukuran. Beli ban salah ukuran, beli stem salah ukuran. Jadi kayak beli salah ukuran ya udah nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Terus beli pedal. Awalnya mau pakai klip nih, mau agak serius. Sekalinya nggak bisa pakai klip, takut jatuh. Oke, karena masih baru kan, takut lecet kan. Oke, terus takut jatuh karena belum pernah pakai klip sebelumnya. Jadi ya itu sih kalau dramanya sebenarnya nggak drama banget ya, tapi ya itu sih. Ya kayak ini hole-nya ternyata kurang panjang. Bener. Ini cukup makan waktu yang awalnya harusnya udah bisa jadi karena nggak cukup panjang breaknya, bawa ke tukang bubut lama lagi. Oke. Itu sih. Dan duit lagi. Bener. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya kalian pingin rakit sepeda atau pingin ngebuat frame sendiri, pastikan juga U-brake yang kalian beli nantinya itu sesuai sama panjang yang bakal dipasang di wheelsetnya. Karena spesifikasinya harus detail. Jelas, harus detail. Ketimbang nanti sudah di repaint ternyata hole-nya kurang panjang, otomatis harus dipotong lagi, ngelas lagi. Kan itu sayang banget dan itu ngurangin estetik dari sepedanya lah. Nah, dan selama 3 bulan itu semua pencarian spare part-nya itu lama berarti ya? Lama. Satu persatu nggak langsung dapat gitu, enggak. Soalnya kayak grup set itu kemarin alhamdulillahnya dapat murah. Benar. Dapat murah. Tapi second juga sih. Iya. Second juga dapat murah, ya udahlah. Nggak apa-apa, beli aja. Benar. Terus udah sih ini aja. Sederhana banget sepedanya. Oke, sedap. Ya sederhana kayak gini sih beneran yang paling kita ingin tahu sih harganya dapatnya berapa. Tapi sebelum kita harga, aku mau nanya ini dipakai komuting atau enggak? Nah, karena sepeda ini buat main-main. Buat main-main. Jadi buat main-main aja. Nggak buat serius, nggak buat tiap hari pakai sepeda, nggak juga. Tapi yang jelas tiap minggu pakai sepeda. Minggu pagi San Mori. Kerja kadang. Lihat cuaca. Kalau cuacanya bagus. Iya bener, kalau cuacanya kayak sekarang ini kan agak terik gitu kan. Kalau cuacanya mendung, kayaknya pakai sepeda enak. Oke, bener. Kalau panas pakai motor aja. Berarti emang bener-bener penggunaan sepeda ini bener-bener dirakit untuk senang-senang ya. Untuk senang-senang aja, buat nongkrong, buat cari sarapan, buat jalan-jalan keliling-keliling kota ya itulah. Oke. Nggak yang serius-serius banget buat kerja, enggak. Oke, terakhir. Ini terakhir nih. Habis berapa setelah 3 bulan berlalu? Setelah 3 bulan berlalu. Setelah jual sepeda. Oh enggak ya, sepeda nggak buat ini ya? Enggak buat ini. Setelah 3 bulan ngerakit-rakit, aduh
jadi nggak enak harganya. Ini sepeda sederhana guys, sepeda sederhana. Ini sepeda biasa aja. Nah, habisnya Sepeda berapa? biasa aja, cuman mini velo. Habisnya berapa? Habisnya sekitar 8 lebih lah. 8 lebih lah. 8 lebih. 88 nyerempet 9 lah ya. Enggak juga. Enggak juga. Oke, 88 nyerempet 11 sebenarnya. Tapi emang dari awal budgetinnya segitu. Nah, over budget. Over budget. Nah, karena masalahnya ya itu tadi, harus tahu spesifikasi dan apa yang dimau tuh benar-benar harus detail. Ya. Kayak salah beli ban, salah beli stem itu kan salah ukuran. Jadi Ya. kayak buang-buang Uang lagi Buang-buang lah. uang Karena lagi, kalau dijual salah lagi gitu. pasti turun lagi pasti kan turun harganya. lagi kayak gitu sih. Jadi sebenarnya over budget. Awalnya tuh dibudgetin 5 sampai 6 juta sekalinya, Tembus Bengkak. 8. Nah, sekalinya bengkak. Udah ada lagi yang bisa semua. dimiliki nih. Siapa tahu ini bisa dilipat, ada engselnya mungkin di sini enggak? Enggak, ini bukan sepeda lipat, ini mini velo. Siapa tahu kan. Saya Cuman pengennya sepeda lipat, cuman nggak kesampaian. Siapa tahu kan karena nggak kesampaian, karena ini desain sendiri, siapa tahu dia masang engsel kan di sini. Yang Nggak bisa juga. di loading. Enggak juga. Kalau loading gampang banget, tinggal lepas ban depan belakang, Iya sih. masuk mobil kecil aman. Karena meskipun dia geometrinya itu road back, dia tetap panjangnya nggak sepanjang road back. Dia karena tetap ngikutin ban belakang kan 22 inci. 22 in. Dan forknya juga nggak sepanjang ban 700. Simple banget sih kalau mau dibawa kemana-mana, loading Betul segala banget. macam. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen rakit sepeda, terus akhirnya pengen coba-coba kayaknya mini velo asik nih ketimbang Mini velo asik banget mini velo. asik banget nih dari yang sudah punya sepedanya setelah sekian lama ngerakit tapi nggak keluar sepedanya, ditunggu-tunggu sama teman-teman gue kita, tapi akhirnya keluar juga minggu Akhirnya ini keluar. setelah sekian lama. Jadi buat teman-teman yang pengen rakit mini velo ini bisa jadi inspirasi kalian kalau pengen tanya-tanya Benar. tentang mini velo ini, rakitnya gimana, terus ngelasnya di mana. Ngelasnya di Kalimantan, Ngelasnya di Jawa. di Jawa, Di karena Jawa. emang nyari preferen yang Nyari lebih referensinya di Jawa. Mungkin kayak di Kalimantan ada yang bagus, cuman nggak kenal aja kan. nggak kenal aja sih Nggak mungkin. tahu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen rakit dan pengen tahu nih cara carinya gimana, cari tukang lasnya di mana, bisa Nah. komen di bawah, nanti mungkin Ali bisa bantu jawab, bisa pantau-pantau. Terus kalau pengen tahu juga kelemahan dan kelebihan tentang mini velo ini setelah dipakai gue jauh itu apa, kalian bisa langsung tanya-tanya aja di bawah kalau misalnya video ini kurang lengkap. Siap. Oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih buat Agan Alil sudah mau datang ke Aman. sini, sudah mau Siap. diajak ngobrol-ngobrol. Dan mungkin itu aja. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu tentang sepeda-sepeda lagi, tentang sepeda lainnya selain mini velo atau RB atau lain-lainnya, bisa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya juga. Terus kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like. Kalau kalian nggak suka, tetap like, pokoknya aku maksa, nggak mau tahu. Dan mungkin itu aja buat hari ini. Jangan lupa pantauin terus, dan terima kasih. Mantap sini sepedanya. Mungkin kasih keranjang dikit satu di sini. Kasih keranjang, tadi. kasih buat dudukan anak kecil gitu. Oh kecil iya, gitu. kasih buat penir gitu kan. Kasih apa, tas touring gitu kan. Tas touring oke ya. Kayak backpacking pakai ini enak sih. Backpacking pinggangnya Nggak kuat. gila.